Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas kali ini mengenai bagaimana cara kita menentukan suatu kadar senyawa dari reaksi kimia yang terjadi. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya, biar kalian nggak ketinggalan dengan video terbaru kami. Dan bagi kalian juga yang menyiapkan tentang UTBK ataupun kalian menyiapkan SBMPTN, kalian bisa nonton video-video kami. Ya, nah sekarang untuk soal kali ini tentang stoikiometri ya. Jadi menentukan kadar itu termasuk dalam materi stoikiometri atau reaksi kimia. Ya, sebanyak 44 gram FeS tidak murni direaksikan dengan HCl menurut reaksi FeS tambah dengan 2 HCl itu menjadi FeCl2 tambah dengan H2S. Pada akhir reaksi diperoleh 12 liter gas H2S. Jika pada keadaan itu 1 mol gas H2S bervolume 30 liter, maka kadar FeS adalah, nah di sini kita akan tanya mengenai kadar FeS ya. Nah, di sini kan sudah diketahui masanya kan, massa dari FeS tapi tidak murni. Jadi artinya kalau tidak murni itu, dia tidak semuanya 44 gram itu FeS, ada pengotor-pengotor lainnya. Sehingga 44 gram itu dia mungkin ada beberapa persennya aja yang FeS gitu, sedangkan persen yang lainnya itu mungkin senyawa-senyawa lainnya atau pengotor gitu. Nah, kalian anggap kalau kalian mencari kadar ini, kalian anggap 44 gramnya ini itu bukan massa FeS-nya, jadi kalian tidak usah cari molnya dulu. Kalian anggap ini masih dalam tidak murni ya kan, jadi kalian anggap ini tidak ada data ini. Nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan massa dari FeS-nya, baru kalian bisa mencari persentasenya ya. Jadi direaksikan dengan HCl menurut reaksi, jadi saya tuliskan reaksinya ya. FeS ya tambah dengan 2 HCl itu menjadi FeCl2 ditambah dengan H2S. Nah, dalam membuat reaksi kimia ini kan harus ingat ya, dalam mengerjakan soal stoikiometri itu kan harus memperhatikan apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum gitu ya. Kalau misalkan di soalnya sudah setara, bagus. Tapi kalau belum setara, kalian harus setarakan terlebih dahulu. Karena kalau kalian mengerjakannya masih dalam bentuk tidak setara, maka kemungkinan besar hasilnya akan salah gitu ya. Nah, maksud setara di sini, di kiri sama di kanan sama nggak jumlah atomnya gitu. Misalnya kalau H-nya H di kiri sama nggak dengan H yang di kanan gitu. Ya, jadi saya cek sekarang, Fe-nya di kiri 1, di kanan ada 1. Sama ya. S-nya di kiri 1, di kanan ada 1 juga. H-nya di kiri 2, di kanan ada 2. CL-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Berarti semua sudah setara. Berarti kalau sudah setara kan menuliskan sekarang koefisiennya, perbandingan koefisiennya. Ya, jadi perbandingan koefisiennya ini 1, 2, 1, 1 ya. Ingat koefisien itu angka di depan senyawanya gitu ya. Kalau dia tidak ada angkanya, berarti kalian anggap koefisiennya 1. Ya, 1, 2, 1, 1. Ya. Nah, ini kan dibilang pada akhir reaksi diperoleh 12 liter gas H2S. Ya, berarti sini H2S-nya dia sebanyak 12 liter. Nah, jika pada keadaan itu 1 mol gas H2S bervolume 30 liter. Jadi kalian tahu kan kalau dalam mol ke liter, itu kalau dalam keadaan STP, ya STP itu keadaan suhu dan tekanan standar, ya berarti suhu dan tekanan standar itu misalnya seperti 298 Kelvin, ya sama 1 atmosfer. Itu dalam 1 mol itu sama dengan 22,4 liter kan. Nah, tapi ini bukan keadaan STP sehingga diketahui dalam 1 mol itu volumenya 30 liter. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Jadi kita buat perbandingan ya. Jadi untuk 1 mol itu kan dia sama dengan 30 liter kan. Berarti 1 mol per 30 liter itu sama dengan, untuk 12 liter kita akan mencari berapa mol kan. Jadi kita anggap ini X per 12 liter gitu ya. Jadi sehingga X-nya kita kali silang biasa aja ya, di 12 liter dikali dengan 1 mol per 30 liter. Itu jadi ini hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, sudah kita mendapatkan 0,4 mol kan? Ini kan untuk H2S-nya nih. Nah, sekarang kita akan mencari untuk FeS-nya kan. FeS-nya ini kebetulan koefisiennya sama dengan H2S 1:1 kan. Berarti karena dia H2S-nya 0,4 mol, berarti FeS-nya juga 0,4 mol. Nah, sudah kita mendapatkan molnya dari FeS, baru kita mencari massanya.
ya. Jadi untuk masanya itu adalah mol dikali dengan mR-nya. Jadi mR dari senyawa yang kita cari. Jadi senyawanya FeS kan, berarti 0,4 mol dikali dengan mR-nya. MR-nya itu adalah 56 ditambah dengan 32 berarti 88 ya. 88 gram per mol. Itu hasilnya adalah 35,2 gram. Gitu ya. Nah, karena ini kan dibilang untuk masanya itu kita sudah mendapatkan untuk yang FeS murni. Nah, sedangkan yang tidak murninya itu 44 gram. Sehingga kita bisa mencari kadarnya. Jadi persentasenya itu adalah 35,2 gram dibagi dengan 44 gram dikali dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 80%. Sehingga jawaban untuk soal ini itu adalah yang E. Ya, gampang kan ya cara mengerjakannya. Jadi untuk soal reaksi kimia ini ada banyak sekali jenisnya, variasinya ada banyak, yang ditanya juga bervariasi ya. Jadi perbanyak latihan soal dan kalian bisa nonton playlist kami yang stoichiometry dan konsep mol. Ya, oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin saya tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, kalau kalian punya PR atau ada tugas dan latihan soal yang kalian kurang mengerti cara mengerjakannya dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.